Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel edukasi. Mungkin kita akan bertanya, kira-kira apa yang terjadi di bumi sebelum terciptanya Nabi Adam alaihissalam dan diturunkannya ke bumi? Apakah pada masa itu bumi belum ada penghuninya? Apakah bumi masih dalam pembentukan, atau mungkin saat itu telah hidup hewan sebelum Adam? Atau juga saat itu bumi masihlah kosong dan belum ada sedikit pun kehidupan sehingga bumi masih dalam proses penghidupan? Di sisi lainnya, mungkin juga kita akan bertanya, saat itu apakah yang dilakukan oleh para malaikat besar seperti malaikat Israfil dan malaikat Mikail, serta apa yang terjadi pada gunung-gunung saat itu, dan seterusnya. Kesimpulannya adalah saat belum adanya Adam alaihissalam hingga turunnya ke muka bumi, kalau itu apa yang sedang terjadi. Sekarang mari kita simak penjelasan dari sahabat Nabi Imam Mufasir Ibnu Abbas tentang semua pertanyaan ini, dikutip dalam kitab Bayin Zuhur fi Faqih Zuhur karya Imam Ahmad Al-Hanafi. Imam Mufasir Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, kepada Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan penciptaan langit dan bumi sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya, mengokohkan gunung-gunung, menggerakkan angin, menciptakan binatang-binatang liar dan berbagai jenis burung di gunung-gunung itu. Maka buah-buahan mengering berguguran di atas tanah dan kemudian melahirkan rumputan di permukaan tanah sampai bertumpuk-tumpuk. Pada saat itulah bumi mengadu kepada Tuhannya mengenai hal ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan darinya umat-umat yang banyak sekali dengan berbagai rupa dan berbagai jenis yang berlainan. Mereka para jin Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dari angin, kilat, awan. Mereka adalah makhluk yang bernapas dan bergerak. Mereka tersebar layaknya biji sawi karena jumlah mereka sangat banyak sehingga memenuhi tanah, datar, gunung, dan seluruh wilayah dunia ini. Mereka menghuni permukaan bumi ini dalam jangka waktu yang lama. Allah Subhanahu wa taala telah ditentukannya untuk mereka semua. Di antara mereka ada yang berkulit putih, hitam, merah, kuning, belang, dan loreng. Ada pula yang tuli dan bisu. Juga ada yang tampan dan jelek, yang kuat, yang lemah, perempuan dan laki-laki. Mereka kawin dan berketurunan. Mereka disebut dengan jin karena makhluk-makhluk itu tertutupi atau tersembunyi ketika populasi mereka semakin bertambah sehingga dunia ini menjadi sempit karena banyaknya mereka. Maka derita makhluk-makhluk itu bertambah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka angin topan. Maka angin itu membinasakan mereka sampai tak tersisa, terkecuali hanya sebagian kecil dari mereka. Para jin ini adalah makhluk pertama yang membangun rumah, membelah batu-batuan, dan memburu burung-burung dan binatang-binatang liar. Mereka bertahan hidup dengan cara bertahun-tahun lamanya. Kemudian mereka saling berselisih sampai saling membunuh satu sama lainnya. Perperangan mereka bukanlah dengan senjata, dengan cara menahan musuh di dalam rumah sampai mati kelaparan, kehausan. Ketika kelakuan mereka bertambah parah, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka sekelompok umat yang muncul dari laut. Badan mereka besar dan menakjubkan daripada badan para jin. Mereka disebut dengan kaum Bun. Maka kami ini memerangi kaum jin sampai binasa dan tak tersisa dari mereka seorang pun. Kaum Bun menghuni dunia selama 500 tahun. Mereka menguasai bumi setelah dikuasai oleh kaum jin. Kemudian mereka kaum ini mempunyai keturunan sampai jumlah mereka bertambah banyak dan memenuhi seluruh tempat di bumi ini. Maka salah seorang dari mereka menyelam ke dalam lapisan bumi yang ketujuh dan tinggal di lapisan bumi selama beberapa hari. Tak ada sebongkah tanah yang bisa menghalangi mereka. Kaum ini adalah makhluk pertama yang menggali sumber air, membuat sungai, mengalirkan air kepadanya dari mata air dan lautan. Mereka adalah orang-orang yang pertama membuat gerombang-gerombang dan jembatan-jembatan di atas sungai, menangkap ikan di lautan, dan berburu binatang-binatang liar di sarang-sarang sehingga binatang-binatang itu pun punah, tak tersisa baik di daratan maupun lautan. Maka binatang-binatang itu pun mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai mereka parahnya kerusakan yang mereka timbulkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-jan atau disebut kaum jin. Ibnu Abbas meriwayatkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dari nyalaan api dan menciptakan malaikat dari cahaya yang terang benderang. Para malaikat ini beraneka ragam bentuknya. Di antaranya ada berbentuk seperti manusia. Di antara mereka ada segolongan malaikat yang menghuni langit, menghuni bumi, bertugas menjaga umat manusia dan memikul ars. Di antara malaikat-malaikat itu adalah Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa malaikat Israfil mempunyai sayap yang tak terhitung banyaknya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuatan dan kebesaran melebihi seluruh malaikat. Kabarnya Jibril alaihissalam terbang dalam bentuk besar dengan segenap sayap-sayapnya sejauh 300 tahun, yaitu jarak antara hidung malaikat Israfil dan bibirnya. Tapi ia tidak sanggup mencapai jarak tersebut. Bersamaan hal itu disebutkan bahwa malaikat yang paling besar bentuknya di antaranya sekian malaikat
adalah malaikat yang bernama Ruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu Safal, pada hari ketika Ruh dan malaikat berdiri bersaf-saf. Disebutkan bahwa malaikat yang bernama Ruh ini berdiri dalam satu saf hanya sendirian karena sangat besarnya, sedangkan para malaikat lainnya bersaf-saf. Maka ukuran tubuh malaikat Ruh itu melebihi ukuran tubuh para malaikat karena amat besarnya. Adapun kisah seperti Jan yang seperti telah disebutkan sebelumnya, Imam Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa yang dimaksud dengan Jan ini adalah sekumpulan jin yang berjenis kelamin laki-laki, terbagi dalam berbagai jenis yang beraneka ragam. Umat-umat jin ini makan, minum, melahirkan keturunan layaknya manusia. Di antara mereka ada yang mukmin dan ada pula yang kafir. Kakek moyang mereka adalah iblis terkutuk. Menurut suatu riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan para malaikat sebagai penduduk langit dan para jin sebagai penduduk bumi. Ketika binatang-binatang liar dan burung-burung merasa terganggu dan tingkah laku jin dan bumi, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan jan mana yang telah kami sebutkan. Setelah menciptakan jan, Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka di bumi. Pada saat mereka menghuni bumi, berkuranglah populasi bun sehingga jan dapat menguasai mereka, membinasakan sampai tak tersisa. Maka tinggallah jan di bumi, mereka kawin dan berketurunan sampai memenuhi bumi ini. Kemudian timbullah perasaan iri hati dan dengki sehingga mendatangkan pertumpahan darah di antara mereka satu sama lainnya, saling berbuat kekacauan. Lalu mereka mengadu hal ini kepada Tuhannya. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengutus bala tentara kepada mereka yang beranggotakan para malaikat yang disukai oleh iblis bernama Azazil. Ia merupakan pemimpin seluruh malaikat. Maka pasukan ini mengusir jan dari bumi dan mereka lari menuju perbukitan dan tinggal di sana. Jadilah si iblis berebut bumi dari kekuasaan mereka yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala di bumi dan di langit. Kemudian ia terasa mereka yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala di bumi dan di langit. Kemudian ia terasa takjub pada dirinya sehingga merasa sombong merasukinya. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika itu mencampakkan kesombongannya yang ada di dalam hatinya. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menggantikan jin atau jan dengan manusia, yaitu Adam alaihissalam, seperti di mana telah difirmankan hal ini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Maka dari sinilah muncul pertama kali manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian diganti daripada bentuk jan yang sebelumnya telah berada di bumi. Inilah yang terjadi pada bumi kala itu sebelum turunnya Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kita dengar dari kisah ini yang dikutip oleh Imam Al-Hanafi di dalam kitab Bayinuzu Zuhur fi Fakid Zuhur. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui rincian dan apa yang terjadi pada saat itu. Semoga dengan kisah ini keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah, kekaguman kita terhadap ciptaan Allah semakin bertambah, dan kita diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.